Video. Masya Allah. Alhamdulillah kita sampai di negeri awan. We ride on the clouds. Oh, negeri di atas. Kita naik di atas awan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd wa fillah rahmatullah alhamdulillah wa syukurillah. Siang hari ini sampailah kita ke dusun Bojor. Mesti batine do takon Ustaz Husain. Kok iso entuk kene kepiye wong Lampung kuwi ngoten. Ceritane iki kepiye ngoten. Nanti. Nah, alhamdulillah ini adalah kemarin akan ke Jepara. Kita dibatalkan karena kondisi jalan sedang tidak nyaman dan nanti bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Hari ini sebagai gantinya Tomboglo kita sampai ke Bonjor. Dan ini jalan kalau misalnya kita pergi ke Jepara wis tekan Jepara ya. Wis balik meneh ya. Jadi meskipun hanya ke Bonjor itu perjalanannya tidak kalah dengan yang ke Jepara maupun ke Kebumen. Memang Kebumen wis mangkat mulih lagi kan. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, moga yang di dalam yang masih dari dilanjutkan saja sebagai tradisi kita, karena kita bukan sekedar touring, bukan sekedar jalan-jalan, tapi dalam rangka silaturahim dan talabil ilmi, dan oleh sebab itu tetap tradisi kita lanjutkan. Dan karena kita ada Syekhunal Qadir Ustaz Taufik Hartono yang tidak disangka-sangka datang di tempat ini, yang mana saya sudah didaftar tadi. Sudah ditulis ya, karena Ustaz tadi kesini naik kita bersusah payah menggak naik turun, yang beliau naik karpet Jepang sampai di sini mendahului kita. Oh, karpet Cina ya, karpet Cina bukan karpet Jepang. Tiba-tiba sampai di sini. Dan oleh sebab itu untuk tausiah siang hari ini kita mohon kepada beliau tidak boleh lama-lama, karena kalau lama-lama nanti kudanan di balik. Ya, oleh sebab itu marilah acara tausiah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tafadhal walau kasiran. Masya Allah ya. Ini ulo marani gebuk nih jenengan ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah haqqa hamdi wa nashkurullaha haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Kawan-kawan sekalian, utamanya Ustaz Al-Karim, Ustaz Imam Santoso, hafizahullah, para ibu bapak, keluarga besar dari Ustadz kita, Ustadz Husain. Ustadz Husain ini punya kakak namanya Mbak Taati. Mbak Taati itu sekarang tinggal di Belanda. Jadi kakaknya itu tinggal di Belanda, Belanda Jawa alias Blondo. Ah, gitu ya. Dewasanya ngomong ke tenahan. Serius. Alhamdulillah, ini Mbak Taati itu dulu kuliah di Universitas As-Salam Gandoan Temanggung. Begitu juga adik-adiknya, ada Mas Budi sekarang di Bajul Kesupen Boyolali. Alhamdulillah, jadi ini adalah keluarga besar kita. Alhamdulillah,
kadang silaturahmi itu dihasilkannya sesudah bertahun berlalu. Ini tadi saya tidak punya azam sejak awal untuk ke sini ya. Tapi di perjalanan pulang habis ngaji tadi kok rasan-rasan dalam nanti dengan istri, wah ini kok terus jadi nggak ketemu Ustadz Husain ya gitu. Rasanya kok pengen ketemu Ustadz Husain gitu kan. Ya terus ibu bilang, dah gas bonjor aja mas. Wah yalah, gas bonjor ya. Akhirnya kan gas bonjor gitu kan, ganti anunya ganti GPS-nya ya kan, GPS-nya. Soalnya mobil ini kan sudah nggak ngegas nggak ngerem, udah ngegas sendiri ngerem sendiri jalan sendiri gitu kan. Ya, itu kenapa ini saya infokan? Ya, karena the world has changed. Dunia ini sudah berubah gitu kan. Nah, perubahan itu satu keniscayaan. Maka silaturahmi ini mahal sekali. Saya akhirnya dikasih tahu kalau besok pagi kita akan ngecor sini, masjid tengah sini. Nah, masjid itu dulu yang meletakkan batu pertama itu orang Temanggung. Namanya Bapak Haji Kiai Haji Sugianto. Lah, itu masih satu terah dengan saya. Sugianto itu. Apa? Oh, kurang ajar ya benar. Jadi dulu ayah itu kalau ke Bonjor ini dari Batok itu naiknya kuda di sini. Di antara yang ngopeni jarane bapak itu namanya Pak Sugeng. Sampai sekarang masih ada orangnya di Nglarangan. Pak Sugeng itu masih Sugeng. Nah, istrinya itu Bu Tur. Oh iya Bu Sugeng. Nah, kebetulan tahun 23 ya. Itu haji umroh bersama dengan kami. Dia cerita banyak tentang perjalanan Bapak dulu. Kalau ngaji ke sini, alhamdulillah saya sempat masuk pertama kali ke sini karena ingin napak tilas Bapak. 86 saya mulai naik sini. Tahun 86 saya mulai naik sini. Jadi kalau Pak Heni kok membayangkan, Ustaz Taufik kok sampai sini ya? Saya bilang, lah kowe iki gak cah wingi sore kan gitu. Aku iki tekan kene iki ambah-ambahanku gitu kan. Jadi yang zaman ada naik GL hitam kecemplung di situ, di bawah situ itu, kemudian mogok di tanjakan itu di situ itu pernah mogok nuntun ya itulah itu yang dulu pernah kami rasakan gitu kan. Nah sekarang kalau ada orang yang kawan yang bilang, oh enak nggih saniki nggih jenengan gitu, dalam hati saya gundulmu gitu, enak. Karena perjalanannya sudah panjang ya, sudah jauh. Jadi ini yang namanya silaturahmi gitu kan. Kemudian saya Ustadz Imam ini satu kelas dulu di Pabelan. Nah, Ustadz Jauhari itu 1 tahun di bawah kami. Jadi 1 tahun di bawah kami. Ustadz Jauhari itu pernah ditanya oleh Kiai Hamam, kamu bisa bela diri apa enggak? Bisa. Apa? Silat. Teratai putih. Apa? Melati putih. Bukan, melati putih. Kemudian saya juga dipanggil oleh Kiai Imam itu. Taufik, kamu bisa bela diri? Bisa. Apa bela diri kamu?
karate. Waktu itu saya KKI namanya, KKI, Karate Indo Indonesia. Kyokyu-ken Koshike ya, Koshike Karate Indo Indonesia. Itu dulu kenaikan ban dan lain sebagainya itu dari dari Magelang ya, dari Magelang sampai Jogja itu jalan kaki, dan itu saya pernah lakukan. Itu saya di kelas 5 SD gitu. Akhirnya saya diminta pulang untuk ngambil baju karate. Ustadz Johari itu juga dipersilakan untuk pulang. Seragamnya hijau, melati putih, itu hijau. Saya pakai karate putih, gitu kan. Nah, di depan orang banyak itu saya gitu, betul-betul dikon gelut. Aku lawan Ustadz Johari, gitu kan. Masya Allah, ini betul. Wah, akhirnya ditonton orang banyak antara karate lawan silat. Ternyata sekian puluh tahun kemudian ini kami jadi seperti ini. Jadi yang namanya Ustadz Hadi, ayahanda dari Ustadz Imam, kemudian kakak terbesar tersepuh dari Ustadz Johari, Mbah Asmawi, kemudian Pak Gianto Temanggung, kemudian Magelang ada lagi yang sekarang sudah sepuh sekali, Mbah Abu Ubaidah. Itu dulu itu luar biasa, kekeluargaan itu luar biasa. Yang masuk ke sini, ke daerah Bonjor ini, ayah, kemudian Mbah Takrib, kemudian Mbah Sanusi minggah mriki mboten nggih? Mbah Sanusi mboten nggih? Mbah Sanusi. Mbak Manan ya, Abdul Manan. Oke. Kemudian Mbah Arsat nate minggah mriki mboten nggih? Nate nggih? Nate. Oke. Yang saya sebutkan Mbah Arsat itu, ini saya mendekati closing ya. Yang saya sebut Mbah Arsat itu ketika Mbah kandung saya meninggal, bapak saya nggak nangis. Tapi ketika Pak Arsat yang wafat, itu Masya Allah, bapak itu nangis nggak bisa ditahan. Kenapa? Kelingan le numpak jaran bareng. Jadi itu yang namanya kualitas silaturahmi, Pak. Ojo. Ini Mbak Taati apal betul itu sama adik-adik saya, keluarga saya. Karena ini tadi dibuka, rupanya saya dibuka rahasia saya. Ini Mbak Taati mau membuka rahasia toh. Kalau saya kan sebutannya kan bukan Taufik, sebutannya kan Mas Ton. Di Mbak Taati ono apa lagi? Ada ya? Ada, oke. Berarti sampean jadi saksi. Jadi sebenarnya kami ini, kekeluargaan kami ini sudah puluhan tahun. Untuk saya bisa ke sini ini lanjutan dari sekian puluh tahun yang lalu. Nah, pernah satu ketika yaitu ojo dolan. Pripun Bapak? Iki rantang iki diaturke Pak Arsat kono. Lah Pak Arsat itu rumahnya di belakang penjara Temanggung. Lah kalau saya kan kidul penjara lah, itu belakang penjara. Kan iki diterke gitu. Nggih. Kemudian rantang itu dibungkus kacu yang kotak-kotak itu loh. Kacu serbet. Okay. Antum tahu nggak isinya apa? Jangan gori. Itu loh, dulu sing jenengane dai karo dai. Itu nganti ngerti pawone, Pak. Dan iki diterke. Mau apa sih? Jangan gori. Inilah kualitas
apa ini kualitas silaturahmi yang iman saya ini kok ada bagus itu Road to Jannah, iya kan? Road to Jannah apa baik apa itu bikers ya apa lagi itu bikers for syiar gitu ya. Ya baik ya, iman saya ini media seperti ini bagus sekali untuk kita memberikan makna. Mungkin nanti satu ketika sudah sampai ya saatnya untuk kita ngaji surah As-Saff misalnya. Sudah saatnya ini kita ngaji surat As-Saff kalau begini nih. Saff itu apa? Saff itu apa? Organisasi. Saff itu organisasi. Diawali dari apa? Nih, garis besar aja. Diawali dengan apa? Diawali dari Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Ka'annahum bunyanun marsus. Kita ini sudah saatnya untuk bikin shaf. Diawali dari apa? Semuanya harus diawali dari tasbih. Yang bertasbih apa? Yang bertasbih itu langit, bumi, daun, batu. Jadi kalau begitu kita ini nggak sendiri, gitu maksudnya. Menungsa ki ora dhewean, gitu kan? NU ki ora dhewean, Muhammadiyah ki ora dhewean. Itu cara berpikir. Semuanya apa? Semuanya bertasbih. Niki wau enten sing munggah ora kuat, berarti itu kayak bertasbih gitu. Sing munggah ora kuat niku tasbihe luwih seru niku gitu. Kan mesti tasbih kan mesti luwih gedhe ngoten niku sing ganjarane luwih oke. Napa malih sing rantene pedhot. Ngono. Rawani gitu. Gitu ya. Jadi ternyata kita nggak sendiri. Batu itu tasbih, manusia itu nggak sendiri. Daun itu bertasbih semuanya menuju apa? Menuju satu organisasi. Jangan sampai seperti orang umatnya Nabi Musa. Karena ayat berikutnya itu adalah wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua sama jeleknya itu umatnya Nabi Isa dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga niat kita boleh nanti ditambahkan lagi. Setiap kali kita akan ada kegiatan seperti ini, maka jangan lupa niatnya ditambahin lagi. Tambahannya apa? Bismillah ya Allah, saya ingin membuat shaf. Jadi shaf bukan hanya di dalam sholat. Shaf itu juga ada di dalam kebersamaan kita ini. Alhamdulillah tadi pagi langsung diumumkan dapat 8.700.000. Ya kan? Itu kan shafnya kuat tadi. Makanya kan akhir tadi kan ketika saya mengakhiri ngaji tadi di Secang, saya tanya di Gufron, butuh apa toh tadi? Pengumuman apa toh? Iya, kita mau beli itu, apa namanya? Kayak monitor ya, layar. Kita mau beli layar. Lah harganya piro toh? 12. Wah, rolas ki murah. Ayo, bismillah. Langsung cash 8.700.000 tadi. Kurang piro, Pak? Oke, sesuk rampung ora? Rampung. Ra ono sing ora rampung. Enggak ada. Kapan? Ketika shaf kita kuat. Maka enggak ada yang enggak rampung. Kita doakan ini. Saya punya saudara kembar namanya Purbaya. Tahu gak? Wah, dia sedang berjuang itu. Banyak yang benci apa enggak? Benar. Tapi sekarang softnya sekarang mulai rapi sekarang.
mulai ditambah lagi Mahfud MD, mulai lagi. Sekarang banyak orang-orang yang peduli pada kebaikan. Saya akhiri dengan ketika Allah mengatakan ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu syaratnya apa? Syaratnya yang namanya hak ya harus datang dulu. Haknya harus datang dulu, baru batilnya kan keluar. Jadi kalau ini minyak ada batilan di sini, ya sudah tuangkan aja air putih, terus minyaknya kemana? Keluar. Mudah-mudahan kita ini semua setiap kita menjadi agen kebaikan. Siar itu, maka dengan maaf tindak tanduk kita itu sudah berdakwah. Sekali lagi, tindak tanduk kita itu sudah berdakwah. Koyongane kayak lu. Enggak dong, yo jejer-jejer, ono sing selip-selipan barang, gitu ono sing kepleset barang, umpamane. Ning bahasan kerungatan jodoh, mandek. Pak apik yo, itu sudah dakwah. Dan insya Allah kita menjadi bagian dari soft itu tadi. Nah itulah yang Allah bilang innallaha yuhibbu, Allah cinta kepada siapa? Alladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Demikian ini barangkali secara enggak sengaja ini ya kan. Maka tadi saya bilang saya mohon maaf ini nanti berbeda sama Ustadz Imam, tapi insya Allah enggak berbeda kalau Ustadz Imam itu hamim sama saya gitu. Ya karena rukun iman yang keenam al imanu bil qadari ya, bil qadari khairihi wa syarrihi ya. Iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ada enggak sih takdir buruk? Yang enggak ada. Yang enggak ada takdir buruk, yang enggak ada. Baik buruk itu menurut siapa? Menurut kulolan panjenengan. Menurut Allah ada buruknya enggak? Ya enggak ada. Allah nakdirkan setan itu ada maksudnya. Ada baiknya enggak? Allah enggak ada takdir jelek. Allah bikin lalat enggak? Bikin supaya apa? Supaya ada pabrik. Kan gitu kan. Supaya ada pabrik lalat. Itu karyawannya banyak enggak? Oh banyak. Jadi goro-goro laler, goro-goro nyamuk, orang bisa makan, orang bisa kerja. Orang usah gawe MBG. Itu lho. Wah kok tekan MBG bareng itu awas gawat ini. Ya ngeten Pak ya. Bismillah, mudah-mudahan Allah ridho terhadap apapun yang kita lakukan. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi, saya rasa dapat menangkap semua apa yang disampaikan beliau, bahwa kita merapat konsop dalam gerakan dakwah kita di alamin ini dengan berbagai gerakan untuk mengikatkan tali silaturahmi. Dan ini untuk ATC ini memang tidak hanya jamaah alamin, jadi banyak sekali. Memang dengan ini kita berharap kita bisa saling memahami, saling ngerti, kemudian saling mengakrabkan di antara kita. Dan kiranya tidak lama-lama nanti kita mengejar hujan masalahnya daripada hujanan. Ya naik hujanan sidik-sidik baik. Orang pokok tang ganjarane tambah tebus tambah oke ganjarane. Di atas tapengane ente pedot lah ya. Viralkan. Demikian dan kiranya saya cukupkan demikian dan sekali lagi syukron kasiron jazakallah Ustaz Husain yang sudah menerima kami dengan segala kekurangannya dan kelebihannya, dan kita tutup hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.